Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa bergabung di channel kami dalam rangka tausiah sore hari, yang pada sore hari ini kami tetap masih berbicara beberapa hal perbuatan nafsu yang menjebak kita, termasuk sore hari ini kami akan membahas sesuatu keinginan hati. Ketika saat mengerjakan sesuatu ingin dipuja seseorang, di dalamnya penuh dengan jebakan hawa nafsu. Dan yang nomor dua, dalam hati ada satu keinginan di mana olehnya kita melakukan beberapa amaliyah, baik sunnah lebih-lebih wajib. Dalam hati kita ada satu tendensi pengharapan terhadap pahala dan surga. Dan ini pun dijadikan oleh nafsu sebagai jebakan terhadap hati manusia. Oke, kita bahas satu persatu. Keterangan al-ubad, ahli ibadah. Ini kami menukil dari kitab Syarhul Hikam, makalahnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya di dalam golongan-golongan ahli ibadah yang disebut al-ubad ini ada kalanya olehnya mempunyai keinginan hati dipuja seseorang. Macam-macam lah ini, baik amalia dari sisi pakaian ataupun perbuatan, sikap, tindakan, apapun. Dalam hati ada suatu keinginan supaya dipuja orang atau banyak simpati manusia lain. Ini sudah jelas. Tatkala hati ada tendensi seperti itu adalah jebakan hawa nafsu yang mungkin kita tidak mengira dan menyangka kalau di situ ada jebakan hawa nafsu. Bapak Ibu, yang lebih konyol lagi adalah
Ketika saat kita dijebak hawa nafsu lewat di mana dalam hati ada satu keinginan, ketika kita melakukan bentuk apapun amaliyah, lebih-lebih yang berkenaan dengan hukum sunnah dan wajib, di situ ada satu pengharapan hati untuk mendapatkan satu pahala ataupun surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wahuma madmumun, keduanya ini masih di Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada tendensi selain daripada Allah. Bapak Ibu, ketika kita ada di maqam hadrah dengan adanya hukum wajib ataupun sunnah, di situ kita semangat untuk mengejar dari pujaan masyarakat ataupun hadiah dari Allah. Kesemangatan kita untuk melakukan hal itu dibiarkan oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu sudah tahu bahwasanya hati yang seperti ini adalah hati yang tersesat. Ini menurut pandangan nafsu itu sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan, mengapa sumber semangatnya lebih tinggi? Itu karena memang nafsu sengaja membiarkan, karena nafsu tahu kalau hati kita tersesat. Kalimat tersesat di sini dikatakan disebabkan hati ini tidak bisa betul-betul menghadap yang sebenarnya Allah itu di mana. Bentuknya dalam hati ada satu keinginan akan simpati manusia, akan pujaan manusia, baik dari segi pakaian ataupun perbuatan yang lain. Makanya di situ ada beberapa tahap golongan manusia ketika amal di dunia ini, ketika berbuat di dunia ini. Ada yang ingin dipuja manusia, ada yang ingin mendapatkan hadiah dari Allah, ada yang memang di sini golongan manusia terbebaskan dari dua hal tadi. Dan ini tidak menjadi pembahasan kita sore hari ini. Yang menjadi pembahasan kita sore hari ini adalah hati yang masuk dalam perangkapnya hawa nafsu atau hati yang terjebak di dalam kepentingan hawa nafsu. Bentuk dari keinginan dalam hati kita ingin dipuja orang, dalam hati kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Itu adalah bentuk kalau kita sudah masuk perangkapnya hawa nafsu. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, bagaimana? Kalau kita sudah menyadari, bagaimana langkah supaya kita tidak terjebak di dalamnya? Jalankan yang nomor 3. Apa? Hapuslah hatimu dari segala hal apa yang kami terangkan di depan tadi. Kemudian tegakkanlah dalam hatimu bahwasanya semua semata-mata yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
Ini tidak mudah. Ada beberapa proses yang harus kita lakukan manakala di dalam hati tidak ada tanda-tanda ikhlas, tidak ada tanda-tanda hati bisa masuk bahwasanya semuanya itu hanyalah Allah, maka kita wajib untuk selalu mujahadatun nafsi, untuk selalu memerangi hawa nafsu pada diri kita. Dengan apa? Birriyadhati wal azkar. Tetap dengan riyadhah, dengan prihatin, dengan tirakat, wal azkar, dan juga dengan beberapa zikir yang harus kita jaga di setiap saat dan waktu. Sampai kapan? Hatta yasila, sampai hasilnya di dalam hati ini ada tanda-tanda al-irfan, didudukkan Allah di maqam ma'rifat terhadap Allah. Jadi kalau kita sudah sadar kalau semuanya ini adalah perangkapnya hawa nafsu, maka solusinya kita supaya tidak masuk di dalam perangkap ataupun bisanya keluar dari perangkap, hati ini harus kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Bapak Ibu, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin dalam kesempatan lain bisa kita berkomunikasi dengan lebih lama lagi. Untuk sore hari ini kami akhiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.